Hati kudus Yesus mencurahkan kasih-Nya bukan hanya untuk orang yang hidupnya benar. Dia yang ditinggikan di kayu salib ini datang ke tengah dunia untuk menjadi berkat keselamatan, berkat pertobatan, bukan hanya untuk orang yang hidupnya lurus dan saleh, benar dan suci saja. Namun Dia yang ditahtakan di salib kudus hadir juga untuk membawa orang yang hidupnya salah, hidupnya sesat, hidup yang dibelenggu dengan kecemasan, hidup yang dibelenggu dengan ketakutan dan keputusasaan, bahkan hidup yang dibelenggu dengan dosa. Dia undang, Dia panggil, Dia jamah untuk disembuhkan, diselamatkan. Rancangan hatinya dari angkatan ke angkatan untuk melepaskan jiwa mereka demi maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Para romo, para suster, Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus yang Maha Kudus. Sebagai pelindung paroki kita, kita diajak menghayati hati yang suci, hati yang tulus, hati yang seperti dimiliki hati Tuhan, yaitu yang penuh kerahiman. Malah kita persiapkan hati kita supaya kita benar-benar menghayati hati Yesus yang Maha Kudus ini, yang menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam hati Putra-Mu yang dilukai oleh dosa-dosa kami, Engkau berkenan menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami menyatakan bakti yang tulus kepadanya dan memberikan pemulihan yang pantas bagi dosa kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh
keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya supaya sekarang ini berbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaan-Nya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berbalas dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu, bersama dengan semua orang kudus, dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Ikulah kuk yang kupasang sabda Tuhan, dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah
Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Yohanes bab 19 ayat 37. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hati kudus Yesus mencurahkan kasih-Nya bukan hanya untuk orang yang hidupnya benar, Dia yang ditinggikan di kayu salib ini datang ke tengah dunia untuk menjadi berkat keselamatan, berkat pertobatan, berkat keselamatan. Bukan hanya untuk orang yang hidupnya lurus dan saleh, benar dan suci saja. Namun dia yang ditahtakan di salib kudus hadir juga untuk membawa orang yang hidupnya salah, hidupnya sesat, hidup yang dibelenggu dengan kecemasan, hidup yang dibelenggu dengan ketakutan dan keputusasaan, bahkan hidup yang dibelenggu dengan dosa pun Dia undang, Dia panggil, Dia jamah untuk dilembutkan, didamaikan, disembuhkan, dipertobatkan, diselamatkan. Untuk itulah hari ini kita bersama-sama gereja semesta merayakan hari raya hati Yesus yang kudus ini. Sebagaimana yang difirmankan dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, bahwa yang memandang dia bukan hanya orang yang percaya kepadanya, bahkan orang yang menikamnya pun memandang dia dengan ratapan, dengan takjub, meskipun dalam keheningan. Dan itulah yang juga telah diwartakan dalam kitab Wahyu, Wahyu bab 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia.
dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Wahyu bab 1 ayat 7. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah, bersukacitalah karena kita memiliki Yesus yang hati kudusnya menghibur Anda, menyembuhkan Anda, mempertobatkan Anda, menguatkan Anda. Namun juga Dia datang untuk siapapun yang hidupnya sedang terbelenggu dengan semua yang menjauhkan orang dari Tuhan. Semoga dengan kuasa hati kudus Yesus, semakin banyak jiwa-jiwa dipertobatkan, didamaikan, disembuhkan, semakin banyak jiwa-jiwa dipersekutukan dalam keluarga, dalam umat Allah, bersama juga dengan siapapun yang tidak percaya kepadanya. Semoga semakin dijamah dengan kuasa hati kudus Yesus, dengan kuasa Roh Kudus, agar semakin banyak jiwa-jiwa memandang Dia dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan, Sang Penyelamat. Berkat Tuhan senantiasa menuntun, memberkati, dan menguatkan kita bersama. Amin. Tuhan bersabda, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku dan di dalam hatinya akan mengalir air hidup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur atas santapan suci yang telah kami terima pada hari raya Hati Kudus Putramu. Sucikanlah kami dalam pelayanan dan perjuangan hidup kami. Semoga kami senantiasa rindu akan tanah air surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara yang dikasihi Tuhan, diucapkan selamat untuk pesta pelindung gereja ini, Hati Kudus Yesus, kepada para imam dan segenap umat pengurus gereja dan semua saudara yang berkunjung dan berdoa datang ke gereja Hati Kudus Yesus ini, dan semua yang bekerja di gereja ini, semoga selalu mengalami pelindungan dan keselamatan Tuhan. Dan sungguh sukacita kita hari ini menjadi sukacita semesta juga, karena Dia datang untuk menebus kita. Berkat Tuhan menguatkan dan menjadi sukacita bagi kita bersama. Selamat untuk semua. Tuhan memberkati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi diutus. Amin.